Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di hari yang indah ini kita diperkenankan Tuhan boleh beribadah bersama-sama, sekalipun kita tidak saling melihat satu dengan yang lain oleh karena keberadaan situasi yang ada. Tetapi inilah kesempatan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita diberi Tuhan kekuatan. Hanya dengan firman Tuhan kita diberikan ke jalan keluar di tengah kehidupan kita sekarang ini. Sebelum itu kita masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, ketiganya yang esa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun situasi seperti ini Tuhan, kami tidak bisa kemana-mana, tapi Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Teristimewa firman yang Kau beritahu lewat mulut lidah hamba saat ini. Kami mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, dan kiranya Engkau Tuhan datang di tengah-tengah setiap kami yang ada pada saat ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar hati kami dibukakan dan hikmat-Mu mengalir dalam setiap kami, agar kami mengerti firman-Mu, memahami dan mau melakukannya. Roh-roh yang bukan daripada-Mu yang mau merampas firman Allah, kami usir dia di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 mulai sampai dengan ayat 12. Kasih dan damai sejahtera. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Hari-hari atau situasi keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini mungkin menakutkan, membingungkan. Tetapi sekian lama Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah, telah memberitahu. Oleh sebab itu, dengan keberadaan ini, mari hati kita dibaharui dengan firman Tuhan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang menakutkan itu, tetapi buatlah hati kita bersukacita saat ini dengan firman Tuhan yang diberitahu pada saat ini tentang kasih dan damai. Di mana di dalam firman Tuhan ini 1 Petrus berkata bahwa hendaklah kita semua sehati, sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Penting sekali bagi kita semua menjelang akhir zaman, menjelang Tuhan mau datang segera. Dia mau supaya kita ini punya seia sekata antara suami istri, antara saudara di dalam Tuhan, antara keluarga kita seia sekata di dalam Tuhan, seia sekata di dalam segala rencana, tindakan apa saja. Dan kita menjauhkan segala perselisihan, pertentangan yang mudah terjadi, yang diakibatkan oleh hawa nafsu kita yang jahat. Seperasaan, kita punya perasaan, tapi perasaan yang dari Tuhan. Pasti itu menghormati satu dengan yang lain. Bahkan mengasihi saudara-saudara. Saudara siapa saja teristimewa saudara di dalam Tuhan. Apalagi keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Penyayang dan rendah hati. Penyayang antara keluarga kita dan sesama kita, dan rendah hati.
rendah hatilah kita di tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak rendah hati itu Tuhan tidak mau. Kita harus minta supaya Tuhan berikan kita rendah hati. Di tengah-tengah kita mengarungi situasi yang seperti ini, sungguh membingungkan. Tapi Tuhan Yesus memberitahu kita agar supaya kita ini seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang, dan rendah hati. Rendah hati itu kita minta dari Tuhan. Rendah hati kita tidak bisa buat-buat sendiri. Tapi yang dari Tuhan itulah yang Tuhan berkenan. Orang kalau rendah hati pasti dia tunduk pada kebenaran, tunduk pada perintah Tuhan. Dan jangan membalas kejahatan. Dunia sekarang penuh kejahatan. Mungkin akan terjadi pembunuhan, perkelahian, perselisihan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebagai orang-orang percaya dijauhkan kejahatan. Kalau orang punya rencana jahat atau melakukan kejahatan terhadap kita, jangan kita sambut dia. Tetapi kita menolak sebelum itu terjadi, kita lari dari permasalahan agar kita terhindar dari segala kejahatan. Apalagi caci maki antara sesama. Keluarga mungkin ada yang suka caci maki. Berhenti berbuat seperti itu. Dan sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kita bisa bayangkan musuh kita yang berhadapan dengan kita harus memberkati dia. Membutuhkan rendah hati yang dari Tuhan. Dan mohon Tuhan yang berbuat dalam hidup kita, agar kita mampu memberkati mereka itu yang jahat di hadapan kita. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah ini adalah salah satu anggota tubuh kita yang ada di dalam anggota kita. Tapi dia bisa mengutuk orang dan dia bisa memberkati orang. Awasilah lidahmu di akhir-akhir ini. Biarlah kita tunduk pada peraturan-peraturan firman Tuhan yang membuat kita ini setia, yang membuat kita ini punya roh takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Serta engkau memberikan ucapan-ucapan yang tidak menipu. Saudara tahu apa yang dikatakan menipu? Berbuat akal muslihat jahat terhadap sesama. Berhati-hati, berjaga-jaga, karena hari Tuhan sudah dekat. Biar kita didapati oleh Tuhan Kudus. Ucapan lidah itu asalnya daripada hati. Mohon kekudusan dari Tuhan, hati kita, pikiran, perasaan kita, dan tutur bahasa kita. Dan menjauhi segala yang jahat serta melakukan yang baik dan mencari perdamaian. Berusaha untuk mendapatkan perdamaian antara sesama kita. Jangan kita menaruh dendam, menaruh amarah antara suami istri, saudara-saudara, kakak beradik, tetangga, dan lain sebagainya. Tapi kita menaruh roh rendah hati yang suka berdamai dengan orang lain. Patuh kepada peraturan Tuhan, pasti dia taat dan setia. Tekun di dalam Tuhan, dia tidak mau ada dendam. Tapi kalau masih ada dendam, buang rasa dendam itu dan milikilah rasa cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Cinta kasih terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kalau saya dan saudara melakukan benar, mata Tuhan tertuju kepada kita. Tertuju, dia tidak akan membiarkan kita. Tertuju kepada orang benar berarti apa saja gerak-gerik kita, kerinduan kita, permohonan kita, dia peduli kita. Karena Tuhan itu hidup bukan mati. Dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Akhir-akhir ini hanya Tuhan Yesus yang boleh menolong kita. Di masa-masa sukar ini saudara, tidak ada yang bisa menolong. Dengan virus-virus yang menakutkan yang telah datang ada di sekitar kita, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan kemampuan, yang membentengi kita dari segala musuh-musuh atau virus-virus yang ditakuti oleh semua orang. Mari buat hati kita selalu berseru, minta tolong. Jadilah kita orang yang menyenangkan hati Tuhan, agar mata Tuhan tertuju kepada kita. Permohonan kita, minta tolong kita, hanya Tuhan Yesus yang bisa mendengar. Tapi wajah Tuhan
menentang orang-orang yang berbuat jahat, yang sombong, yang congkak, dia tidak mau. Tapi rendah hati berbuat baik, itu yang Tuhan berkenan. Yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan yang singkat ini. Karena apa yang sedang terjadi ini adalah awal permulaan untuk Tuhan mau datang segera. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan itu luar biasa. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberitahu kepada kami di sore, di hari ini, bahwa Engkau baik di tengah hidup kami. Engkau memenuhi keberadaan kami dengan firman-Mu yang sangat luar biasa. Tanamkan itu, patrikan itu di dalam tanah hati kami, dan itu mengiang-iang di dalam telinga kami, dan senantiasa menuntun kehidupan kami selanjutnya, mengiring Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang. Diberkatilah umat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Sola Gracia. Untuk ibadah raya Minggu 29 Maret 2020 nanti diadakan dengan cara yang sama, yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Max Kumesan MPD. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.